Shalom, Majelis Jemaat PO Kelapa Gading mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Pada hari Minggu ini kita menggunakan tata ibadah Minggu Prapaskah. Pelayan firman minggu ini, Ibu Pendeta Tentrem Ingtias Mesak, SSI. Kiranya ibadah saudara menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga. Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-1. Tahun ini kita mengenang dan menghayati penderitaan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka baiklah kita memulai ibadah kita ini dengan menghayati firman Tuhan ini. Kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui dirinya sendiri. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ibrani 10 ayat 19 dan 22. Jemaat sekalian, kita akan menyanyikan Kidung Keesan 15 ayat 1 dan 2 dengan gembira. Marilah kita memulai kebaktian kita. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, menyertai kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat saat ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghayati makna penderitaan Kristus sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam karena pemberontakan kita, Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Dia. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 211 bait 1 dan 2. Insan tangisi dosa
Jemaat yang terkasih, kami persilahkan duduk. Pernyataan hidup baru menurut Titus 2 ayat 11 dan 12. Saudara-saudari, bagi setiap orang yang sudah menghayati anugerah pengampunan Tuhan yang terwujud dalam penderitaan Kristus, hendaknya menyatakan pujian dan syukurnya tidak hanya dengan kata-kata dan nyanyian, tetapi juga dengan perbuatan dalam kasih dan kebenaran. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Umat Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber hidup kami bersyukur karena Tuhan menghimpunkan kami kembali dalam kebaktian minggu ini. Dan saatnya kami akan kembali belajar dari firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menguraikan kesaksian firman Tuhan ini. Biarlah kami boleh disegarkan kembali dan dikuatkan karena kami percaya kepada Yesus Kristus firman yang hidup. Dalam kasih-Mu kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab dari Roma 10 ayat 8 sampai 13. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan masih dalam suasana pandemi, kita mensyukuri dan merayakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Meskipun masih terus ada di bawah bayang-bayang maut, di mana sampai kapan kita tidak tahu pandemi ini, tetapi kita boleh percaya bahwa Allah berkenan mengantarkan kita untuk ada di dalam pergumulan kita. Pergumulan bersama dengan seluruh umat di bumi. Bergumul dengan maut sebagai upah dosa. Bukankah Yesus sang juru selamat yang kita rayakan saat ini kemenangannya? Dia juga harus mati. Dia harus taat kepada Allah, Bapanya yang mengutusnya. Pada minggu ini tema kita bertahan dalam iman. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, bacaan kita Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma untuk menguatkan mereka.
Jadi latar belakang bacaan ini adalah penguatan Paulus kepada jemaat di Roma saat itu. Yang mana mereka sedang ada dalam pergumulan besar. Pada satu sisi, orang-orang Kristen dari non-Yahudi ditekan supaya mereka mengikuti adat istiadat Yahudi, yaitu melakukan seluruh hukum Taurat. Di sisi lain, sebagai penduduk Kekaisaran Romawi, mereka juga ditekan karena kaisar saat itu menghendaki untuk semua orang masyarakatnya menyembah dia, selayaknya dia itu Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, mereka bergumul. Mereka ada di dalam satu sisi. Sesama orang percaya menekan, pemerintahan menekan. Wajar kalau kemudian kita melihat bagaimana Paulus menuliskan suratnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Penekanannya adalah percaya pada kehadiran Yesus, Sang Juru Selamat yang mati dan bangkit. Dan percaya ini bukan dari hati semata yang mendorong pada perbuatan, tetapi ditekankan di sana bahwa karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi hati yang mendorong untuk dia berbuat akan dibenarkan oleh Tuhan dalam setiap perbuatannya. Selain itu juga dengan mulut. Pengakuan yang muncul, yang terartikulasi lewat kata, jadi bukan saja lewat perbuatan, karena pengakuan lewat mulut, orang itu akan diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi satunya dibenarkan, satunya diselamatkan. Karena ini juga dalam kasus ketika mereka tertekan oleh situasi. Bahkan bukan saja diselamatkan, tidak dipermalukan. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Paulus ingin mengangkat keyakinan dan keberanian orang-orang percaya saat itu agar mereka punya keyakinan yang sungguh pada pengakuan yang diucapkannya. Dan juga tentunya yang diyakini, yang dihidupi. Paulus juga menekankan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi. Siapa yang berseru kepada Tuhan yang satu, dia diselamatkan. Untuk semua orang, kehadiran Kristus Yesus memang pertama-tama untuk orang Yahudi, karena Yesus bagian dari orang Yahudi. Janji keselamatan itu kepada orang Yahudi. Tetapi kemudian janji itu terbuka untuk seluruh umat manusia. Untuk saya dan Bapak Ibu sekalian yang saat ini terus membangun iman percaya kepada Dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita sudah ada dalam 2 tahun lebih pandemi. Kita bergumul senantiasa dengan maut. Apakah kita lepas dari pandemi ini, dari kesulitan? Tidak. Sebagai orang Kristen, kita juga ikut bergumul dengan pergumulan ini. Saya ingat di awal-awal pandemi, banyak orang mengangkat Mazmur 91 yang mengatakan bahwa orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan terluput. Mana yang terluput? Semua rata. Artinya orang-orang yang berlindung pada Tuhan pun ada di dalam kesulitan,
bisa juga terpapar COVID. Tidak ada orang yang steril dari kesusahan dan kesulitan dunia ini. Yesus yang anak Allah saja ada dalam penderitaan. Apalagi kita semua orang-orang berdosa. Persoalannya adalah bagaimana kita tetap bertahan dalam keyakinan kita. Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan, menegaskan untuk mereka bertahan dalam pengakuan dengan mulut dan juga dalam iman percaya. Kita pun perlu terus membangun keyakinan kita. Pandemi yang kita hadapi bukan saja soal kesehatan, ekonomi, relasi kita. Di tengah-tengah pandemi kita diingatkan bagaimana ketaatan kita dan kedisiplinan kita akan protokol kesehatan, akan mengulang lagi bagaimana memanage, mengatur kehidupan kita. Dan di saat ini bukan saja pandemi yang menghantui kita. Perdamaian dunia pun juga menjadi pergumulan kita. Ya memang yang berperang di seberang jauh. Tetapi dampak dan berita-berita tentang perang dunia 3 yang akan ada membuat kita panik. Ya, membuat perekonomian juga morat-marit. Sebagai orang percaya, akankah kita terus hidup di dalam ketakutan kita? Sehingga kemudian kita ikut panik dan memborong semua apa yang kita butuhkan. Sehingga orang lain, orang kecil tidak lagi mendapat akses. Ya, beberapa waktu lalu kan semuanya sulit untuk mendapatkan minyak goreng. Yang punya uang enak. Bisa belanja sebanyak-banyaknya. Bagi orang pedagang-pedagang kecil. Ketika minyak itu tidak ada di pasaran. Yang disalahkan pemerintah, orang lain. Sementara diri kita sendiri yang juga panik, ikut ada di dalam kegaduhan. Sebagai orang percaya kita diingatkan bagaimana bertahan dalam iman. Termasuk menjaga kestabilan, kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kita menjaga kesehatan. Di dalam kehidupan bersama-sama. Apalagi saat ini intoleransi juga semakin marak. Kekerasan terus ada menjadi berita. Peran kita sebagai orang-orang percaya terpanggil untuk hadir. Tidak menambah gaduh. Minimal itu yang bisa kita lakukan. Syukur-syukur kita mampu melakukan lebih. Selain tidak menambah gaduh, tidak membagi-bagikan lagi berita-berita yang ya semakin membuat panasnya suasana. Tetapi kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita. Bagaimana bertahan dalam keterbatasan dengan iman percaya kita. Bahwa Yesus mengerjakan kebenaran di tengah-tengah kesulitannya. Yesus mempertahankan hidup kita dengan mengorbankan dirinya. Kita dipanggil untuk tidak menjadi egois, tetapi kita hadir untuk hidup orang lain. Kita tidak menjadi penyebar berita-berita yang membuat semakin gaduh. Kita tidak lagi ikut diskusi-diskusi yang membuat semakin panas. Mereka mengibarkan bendera intoleransi, kemudian kita juga mengobarkan bendera Yesus segala-galanya. Benar, Yesus segala-galanya. Tetapi bukankah tidak perlu kita show sedemikian rupa? Dengan hadir di dalam cinta kasih. Dengan hadir
Di dalam grup-grup WA kita yang menyegarkan, kita membangkitkan kembali nasionalis. Kita hadir dalam kesatuan. Tidak ada lagi blok A, blok B. Apalagi kan sudah menjelang pemilu. Mari kita hadir di dalam sukacita dan ketenangan. Bertahan dalam pengakuan iman kita bahwa Yesus bekerja di tengah-tengah dunia ini. Dia memakai kita untuk terus menghadirkan damai sejahtera, menghidupkan kehidupan, memberi semangat kepada mereka yang patah hati. Tidak usah jauh-jauh. Penulis Roma menuliskan dalam kutipannya, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Allah terus menerangi hati kita dengan damai sejahteranya, sehingga kita mampu melahirkan kata-kata yang memotivasi, melahirkan sikap yang terus bersama-sama seiring dalam perjalanan yang sulit ini. Kita menghayati minggu sengsara ini, minggu Prapaskah ini, dengan keyakinan bahwa Allah terus bekerja di tengah-tengah dunia yang tidak ramah, memanggil kita untuk terus bertahan dalam iman. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita. Silahkan berdiri. Bersama dengan orang percaya kita mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Aku adalah seorang suami dan memiliki satu anak perempuan yang begitu cantik. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan swasta dan sudah 20 tahun bekerja di sana. Bosan, setiap hari topiknya itu lagi. Covid lagi. Apa nggak ada yang lainnya? TV, sosmed, semua mengangkat topik itu. Mereka memanfaatkan Covid untuk sebuah permainan. Apa maksudnya? Tapi pasti sesuatu yang menguntungkan. Covid itu sama seperti flu biasa, gak perlu dibesar-besarkan. Ada penyakit lain yang lebih berat, jantung, kanker, ginjal misalnya. Toh kita biasa saja menghadapinya. Lebay orang yang mempercayai Covid secara berlebihan. Biasa aja lah. Toh sampai saat ini saya pergi keluar pun gak pernah kena Covid. Aku gak pernah sakit separah ini. Sakit dengan waktu yang lama seperti sekarang ini. Benar-benar menyedihkan. Napas tersengal-sengal, badan panas, makanan yang masuk ke mulut tidak terasa apa-apa, indera penciuman hilang, badan lemes. Yang ada dalam pikiran adalah, kenapa aku bisa terpapar? Aku pernah mencoba tidur sambil bertanya-tanya apakah aku akan bangun keesokan paginya. Hal yang sangat menakutkan.
Sebelum terpapar COVID, aku melakukan aktivitas seperti biasa. Ke kantor, pergi ke gym sebelum PPKM, bersepeda, berjalan kaki, atau aktivitas lainnya yang dihindari banyak orang karena pandemi ini. Aku menolak vaksin karena merasa sehat. Namun faktanya, aku gak bisa menghindarinya. Virus itu menyerangku, tidak tahu kapan, bagaimana, atau di mana. Gak ada yang bisa aku lakukan saat ini. Di atas ranjang ini dengan berbagai macam obat, vitamin, dan makanan. Selain berdoa, namun semua pertanyaan seringkali bermain dalam benakku. Apakah aku akan sembuh? Tuhan, aku kangen dengan istri dan anakku. Kapan aku bisa berjumpa mereka? Kenapa aku harus terkena penyakit ini? Kenapa, Tuhan? Kita menyampaikan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan terus menguatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar bertahan dalam iman percaya kami di tengah-tengah berbagai pergumulan, dalam penderitaan dan tantangan kami. Tolonglah kami Bapa, agar kami pun juga akan terus bertahan di tengah-tengah pergumulan zaman ini, dan kami dapat menguatkan orang lain, menguatkan anak-anak dan keluarga kami, karena kami percaya hanya Engkaulah ya Kristus Tuhan, Allah di dalam Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami dan menopang kami senantiasa. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk kedamaian negara-negara di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong perserikatan bangsa-bangsa, bahkan juga bangsa-bangsa yang terlibat konflik, agar dari kuasa Tuhan semata meredakan konflik yang ada saat ini. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan menolong setiap bangsa agar terus ada di dalam upaya kesatuan dan kebersamaan di rumah bersama di dunia ini. Kami sadar Bapa, ketika bangsa-bangsa lain berperang, kami pun juga akan merasakan dampaknya. Biarlah Roh Tuhan terus menolong kami, melepaskan kami dari segala kepentingan-kepentingan yang ada. Biarlah kami hanya mementingkan kedamaian dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa untuk negara kami, bangsa kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada Bapak Presiden dan seluruh kabinet yang ada, pemimpin-pemimpin daerah, bahkan di wilayah di mana kami berada, agar kami terus menjaga kebersamaan kami sebagai keluarga besar bangsa Indonesia. Dalam perbedaan, biarlah kami dapat menghargai satu dengan yang lain, sehingga kami boleh berdamai dan merasakan damai sejahtera dalam membangun bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk upaya pengendalian pandemi ini. Bersyukur kalau
kurva dan juga dampak dari pandemi ini boleh berangsur-angsur diatasi. Kiranya Tuhan terus memberi hikmat kepada para pengambil kebijakan agar upaya vaksinasi terus berjalan, agar upaya perbaikan ekonomi terus dilakukan, sehingga kami boleh bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara kami. Rencana pemindahan ibu kota dan segala pergumulannya, Tuhan juga memberkati. Mendoakan juga gerejamu, gereja yang ada di Indonesia, bahkan juga yang ada di tengah-tengah dunia ini, dalam panggilan kami untuk hadir membawa damai sejahtera Kristus. Biarlah kami boleh menyuarakannya. Di Minggu Prapaskah ini, ajar kami untuk mengingat penderitaan Kristus, dan kami dapat mengupayakan kedamaian. Hadir sebagai gereja yang membawa ketentraman dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk pelayanan yang kami kerjakan di Po Kelapa Gading bersama dengan panitia Paskah. Kiranya kami semua boleh menghayati setiap pergumulan yang terjadi. Kami berdoa untuk persiapan-persiapan yang dilakukan oleh panitia Paskah. Tuhan memberkati. Bersama dengan panitia pemilihan majelis, kiranya Engkau juga menolong panitia dan kami semua di dalam terlibat untuk mengatur pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Komisi-komisi dan juga sekretariat dalam aktivitas dan kegiatan mereka, Tuhan yang berkenan memberkati mereka semua. Mendoakan juga jemaat Tuhan yang menjalani isolasi mandiri. Kiranya Allah terus menguatkan dan menambahkan sukacita pada mereka. Mendoakan mereka yang bergumul karena pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang terus menguatkan dan menopang mereka yang mencari pekerjaan tetap, yang bergumul dengan perekonomian keluarga mereka. Hadirlah ya Allah dan pakailah kami untuk juga menjadi sahabat bagi mereka. Mendoakan untuk kekasih-kekasih-Mu yang bergumul dengan sakit. Bapak Theo dan Ibu Teni Latuihamalo, Ibu Kesia, Bapak Vence dan Ibu Yuliana Rompastoar, Bapak John Siahaya. Kasih-Mu bersama dengan mereka memberi kesabaran pada mereka. Berdoa dan bersyukur bersama dengan mereka yang berhari ulang tahun. Bersama dengan Ibu Juwita Napion Rikin, Bapak Edwin Yakobs, Bapak Erik Siahaya, Saudari Marsia Kalistanguru, Ibu Margareta Raprap Natari, Ibu Teri Pakpahan Kepel. Sempurnakan sukacita mereka, tambahkan kesehatan dan berkat-berkat bagi mereka. Mendoakan juga mereka yang berhari ulang tahun pernikahan, mereka yang merindukan kekasih hati mereka hadir di dalam rumah tangga, mereka yang ada di dalam pergumulan studi, mereka yang bergumul dengan tekanan-tekanan hidup mereka. Damai sejahtera Tuhan meliputi mereka. Mendoakan juga keluarga Angela Mustamu, keluarga Janet Mauri, keluarga Kaisar Pelokila, keluarga Chris Mustamu, keluarga Yosias Pontonowu, keluarga Yudi Pontonowu. Apa yang mereka pergumulkan Tuhan tahu. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan menyediakan berkat bagi mereka. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, memasuki tugas dan tanggung jawab kami yang baru di minggu yang baru ini. Tuhan besertalah dengan kami. Berkat-Mu kami nantikan penyertaan-Mu. Itulah yang senantiasa menjadi kekuatan kami. Inilah doa kami yang akan kami dasarkan
dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia dengan mengingat firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Jemaat, mari kita berikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri, ya, seperti yang tertera di dalam warta jemaat. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah, yang Maha Kasih dan yang kekal, dengan kerendahan hati kami mohon kepadamu, berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dan senantiasa kami berlimpah dalam ucapan syukur kepadamu. Bimbinglah kami ya Bapa untuk mempergunakan berkat ini dengan cara yang berkenan kepadamu. Amin. Mari jemaat, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian persembahan Kidung Keesaan 464 ayat 1. Sekarang beri syukur sambil memberikan persembahan. Umat Tuhan, silahkan berdiri. Kita akan memasuki kehidupan kita dengan terus menjadi berkat dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 357, bait 1 dan 5. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya, maka bersekutu
Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin.